Alea. Atau biarin sisinya fleksibel dulu. Dia mau coba buat menangin early temponya. Mereka bawa Baxia dan berarti dengan begini harusnya udah siap dong. Iya sih, tapi kayak ngelihat adanya Baxia, Cici dan juga Yves yang keluar, di saat sih mesti open. Oh, malah itu alasannya. EVOS emang sengaja ngambil Yves biar Onyxnya itu ngambil diambil Zuxin dan itu bakal jadi losing landing. Betul. Harusnya Tapi kali ini dibentak. dengan Baxia yang muncul dan apabila digunakan oleh Albert, berarti shifting dari hyper carry Albert udah nggak ada di game kedua. Masih bisa fleksibel juga sih di sini. Iya sih. Baxi bisa roam dan Cici masih bisa gold lane. Karena emang kalau di 3 di atas biasanya masih blind gitu loh. Masih blind dan ini good band sebenarnya dari Coach Adi lagi. Kita udah sempet lihat ada Franco di sana. Jadi ini kan combo yang dinamis banget. Ya, kayak lu gak butuh level 4, lu butuh level 2 buat Franco, lu butuh level 3 buat Baxia udah bisa jalan gitu rotasinya. Dan EVOS pernah membawakannya itu di regular season. Iya, iya. Betul. Ngobrol-ngobrol pasti ya. Iya, apalagi ngelihat untuk dari Onyx sebenarnya kepastian damage mereka udah ada gitu loh. Di awal laku-laku Hayabusa dan juga Harith gitu loh. Tapi menurutku untuk mid lane-nya dari Onyx ya, mereka butuh yang lebih pasti lagi nggak sih dengan damage per second gitu loh. Ngelihat bagaimana EVOX tuh bakal main team fight panjang banget ini. Mereka masih punya Baxia untuk ya balik lagi defense bagian depannya, Yves untuk teritorialnya, Cici untuk main kiting-nya. Kalau misalkan mereka nggak ada damage yang bisa menyetarakan kiting itu, kayaknya ini tinggal main gimana cara narik ulurnya EVOX aja sih menurutku untuk di game 2. Parsial lagi good pick juga sebenarnya buat Sans. Tapi aku penasaran deh, kenapa ada Hilda yang masuk ke bench keempat dari Coach Finn ya? Apakah Assassin ada potensi buat diambil juga nih? Ini masih besar kemungkinan sih, karena ya baik lagi Baxia-nya masih flexible pick. Iya, Cici-nya juga di sini masih sangat-sangat memungkinkan untuk jadi gold laner juga. Jadi mereka bakal play around Assassin. Dan sekalipun emang Assassin yang tersisa di sini kebetulan masih ada Lancelot. Jadi itu yang mungkin dikhawatirkan ya, takutnya nanti Hildanya tetap bakal menjadi elemen of surprise, Parsenya juga ditutup. Dan juga bakal bermain area of effect ya. Ini masih ada possibility si Sun Sin pun muncul sih. Pasti. Karena emang di atas juga nggak ada Iya, Sun Sin ya. Iya, nggak ada. Makanya kan di sini match-up-nya juga udah kelihatan Hayabusa kan. Dan dimana kita tahu sendiri kalau misalkan Hayabusa yang leading di early, ternyata ya masih bisa mumpuni lah untuk memenangkan match-up. Tapi Onyx juga sama, ada cobaan ya kita cobain. Ada Zuxin juga di sini. Ketemu Yves, nggak ada masalah. Tapi mungkin tujuan utamanya adalah dia ingin mengganggu bagaimana priority Baxia ini. Nah, cuman masih bisa seenggaknya masih bisa dianulir nggak sih dengan romer EOE gitu loh yang bisa keluar dari Onyx, karena sejauh ini kan berarti Gatot Kaca juga masih open sih untuk bisa nge-reach, setidaknya nge-reach ya. Karena ada Yves atau kalau enggak ya jawaban akhirnya kalau pun emang pengen in and out gampang ya ayo langsung kayak tadi. Iya, tapi fleksibel ya. Ah, Dari EVOS mereka langsung mengubah ke arah Yusunshin. Dan dengan adanya Cici yang masih fleksibel, apakah ini akan menjadi SP gold lagi. lane? Dan nanti akan muncul satu EXP laner lagi, masih ada Esmeralda juga masih ada. Esmeralda Arlo. SP sih. Oh, Alice lagi ternyata. Lagi. Oke. tapi kali ini udah nggak ada Yuzong nih, jadi Iya. sebenarnya match up di laning phase yang lumayan aman nih buat nanti Randy. Yang menarik di sini nih Gatot Kaca possible buat diambil, dan ingat Gatot Kaca juga salah satu hero yang paling sering dipick sama Keyboy dengan win rate 93%. Ya, win rate begitu banyak dan dibutuhkan juga untuk bisa mempenetrasi ke arah belakang. Menurut gue jadi pilihan yang baik juga gitu loh. Apalagi kita tahu sendiri lah untuk Harris di arah late game main ini pasti bakal close combat banget, bakal area banget. Seenggaknya dengan adanya taunt dari Gatot Kaca itu bisa nge-delay lah beberapa inisiasi dari tapi gak kali kamu balas dengan early aggression. Jadi gua rasa dari Onyx emang mau makanin midnya kan lumayan ini ya, biar Sunset itu tetap main, karena kalau midnya nggak dibantuin nanti malah di freeze sama si Eevee-nya kan, karena match up kan dari Evos-nya. Oke. Oke, ini dia untuk drafting dari game yang kedua yang akan kita saksikan untuk hasil seperti apa. Apakah untuk Onyx atau EVOS bersama Casus kita ada Ranger Mas dan juga Limbo Chong. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang luar biasa. Dan buat kalian yang semua masih berada di luar dari MPL Arena, silahkan masuk ke dalam. Karena sebentar lagi derby internasional untuk di game yang kedua akan dimulai. Itu dia, mampukah EVOS mengejar dengan skor 1 sama atau Onyx yang akan masuk ke dalam match point-nya Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Oke, so MPL Arena pada tepuk tangan aja. Gemuruh hujan di luar akan kalah dengan gemuruh yang di dalam MPL Arena. Kita akan menyaksikan derby internasional yang masih berlanjut. Dua-duanya menunjukkan ketajaman dari sang lanak dan juga ketajaman dari taring sang raja hutan. Itu dia. Bahkan tadi para panel kita juga bilang ya, dia dalam kondisi under pressure, Albert
dia masih well perform, dia masih perform dengan sangat-sangat baik. Tapi ya satu aja gak cukup. Mereka perlu perform as a team dan sekarang Baxia di posisi role mercy. Yes, betul sekali Lim. Dan bahkan di sini kita menyaksikan dari segi emblemnya. Ngomongin Karabaxia ya, dia emang butuh tahan badan. Tapi untuk dari posisi seorang Cici, ini memang akan ada mobility yang cukup cepat. Mungkin mereka cukup mengandalkan posisi dari agility-nya. Iya ya, apakah Erlan keluar dari hero marksman ya? Ini menjadi salah satu hal yang akan positif untuk EVOS. So far marksman ini soalnya gendong banget kan? Yes. Ya karena di respect juga sih tadi memang kebetulan. Wah, gak mati kemarin hampir. Satunya ya karena dia udah lepas tangan aja. Ya itu udah oke Dan lah. device. Ya itu fine lah. Tapi untuk early game sepertinya lumayan tenang ya di game kedua kita ini. Dari B-Boy, pergerakan dari Ki, kayaknya nggak terlalu barbar seperti game yang sebelumnya. Tapi Randy ini ngedorong 2 player di bagian bawah. Lumayan bagus. Tapi untuk level 4, Lutfi harusnya duluan. Yes, tapi kali ini kalau ya kita menyaksikan nih agak lebih panjang ya nafasnya ya, lebih santai ya temponya nih. Ya lebih pelan. Karena dari keduanya mungkin sadar sih. Finishnya di awal. Ini nggak terlalu mudah lah bagi mereka. Kiboy hanya bisa ngasih vision dulu di awal, Ki-nya juga. Kalau mereka tempurin nih, dipaksain, itu bakal makan waktu yang banyak banget. Oke. Dan kalau misalnya ngomongin ke arah tempo untuk teamfight, ini adalah yang sebenarnya Lim. Mereka akan coba melakukan teamfight di sini. Tapi lihat, di saat Alter mencoba untuk melakukan tempo dan memaksa Kiboy menuju ke arah flicker, ini menandakan informasi yang didapatkan adalah hanya satu awareness dia untuk di saat Turtle, yaitu cuma di arah Luffy. Tapi ternyata waktu itu tidak diberikan. Dan langsung prevent menuju ke arah belakang, target mereka dengan teamfight cukup besar dan juga Luffy memilih untuk flicker menuju ke arah belakang dan Kiboy. Wah, Kiboy Mencoba untuk mati gambling guys. mendapatkan satu momen kill tapi nampaknya gagal. Tidak tertukar oleh apapun. Ya mencari pertukaran tadi Kiboy ya. Tapi sayangnya damage-nya kurang sehingga gak ada pertukaran yang bisa didapatkan lagi. Onyx mereka dapetin turtle, tapi EVOS mereka dapetin first blood. Oke, first blood untuk Turtle. Tapi kalau first bloodnya mungkin kayak Kylar kayak tadi, atau mungkin ke arah Jungler kayak ini, itu masih oke sih menurut. Ya sebenarnya ini poin artis aja sih. Iya. Kalau ngomongin untung ya jelas enggak. Tapi yang pasti Invade Jungle mulai dilakukan juga Kairi. Dia tahu nih di Sansin yang akan coba dibikin out farm dengan adanya Kiboy, dengan adanya Sans early game yang harusnya dipegang sama Onyx. Yes. Dan jangan lupakan, ini salah satu pemain Baxia terbaik juga. Jadi Ki, dia tahu kapan calculate yang bisa ditumbangin Ki-nya, kapan Ki-nya nggak punya damage, kapan Ki-nya nggak punya badan. Dia tahu untuk saat ini Ki-nya masih setara. Untuk numbangin Ki masih agak cukup berat. Mungkin main di menit kelima, menit 5 ke atas, Ki akan cukup turun power dari ketebalannya. Iya. Paling jatuhnya jadi anti regennya aja kan. Yes. Dari pasifnya. Cuma ini Ki-nya di-poke terus kayak gini lumayan bahaya nih. Bedanya Kiboy, dia punya quick guard. Dia bisa recover lagi HP-nya. Sementara kalau dari Ki, mau nggak mau dia harus recall nanti. Dan balik lagi dengan rodanya. Ki, lihat cara audience prediction, memang kita tahu Onyx banyak sekali. Tapi EVOS fans jangan mau kalah kali ini. Karena ingat 50-50 selalu ada selama match berlangsung sampai game point ditentukan ini. Ya, sebelum 3 poin didapatkan oleh satu tim, berarti masih jalan kan. Yes. Masih lanjut. Bahkan dari setiap game sebelum best hancur juga masih jalan. World X langsung ya menjadi item pertama tanpa sepatu bahkan. Ini benar-benar bisa menjadi satu poin yang bagus banget. Dan melihat dari Turtle yang selanjutnya ini akan di set up kembali. Harusnya Onyx yang pegang tempo dan counter setupnya dari EVOS. Oke, kita lihat perpasukan dari tim Onyx, mereka udah standby, mulai mau menuju ke arah Turtle. Vision juga sudah terlihat dengan sangat jelas. Ki mencoba untuk menargetkan siapapun di depan sana. Tidak mau terlalu terburu-buru. Vision karena Albert masih terlalu jauh, tapi Randy mencoba untuk zoning out Skylar. Membuat Skylar mengeluarkan zaman pas terlebih dahulu, tapi ternyata trigger disiplin sangat baik. Tim Wall Kairi menuju ke backline. Randy menangkap seorang Kairi dan Albert. Terkena Raging Sandstorm, tergolongkan damage ini akan hanya menjadi Raging Sandstorm biasa. Luffy. Tapi Lutfi coba untuk dimakan oleh perpasukan dari tim EVOS. Free di belakang dan real world manipulation. Menutup jalan dari Kiboy dan kawan-kawan, tapi nampaknya Kairi. Wah, Masih ada Kairi. 1 yang menangkap. Ya ampun. Tapi sayang sekali, sabetan dari Albert terlalu sakit dan mendapatkan turtle. No perfect turtle for Kairi. Itu dia, masih lanjut sepertinya. Di Oke. arah ini. Tapi kayaknya ya udah pasti tumbang. Iya, Frame Kairi masih masih terlalu Rocky, kuat. Dan dia Randy lewat. kali ini juga harus menuju ke arah belakang. Jangan sepelekan damage per second dari Sans. Karena Kairi masih di depan sana. Itu dia. Itu susah banget sih sebenarnya untuk tahan sementara lihat bagian top lane lagi. Pressure sebenarnya dari keduanya kuat. Tapi tadi objektif itu benar-benar diunggulin sama EVOS. Mereka dapat trade kill-nya, mereka dapat objektifnya.
beberapa skill yang terbuka, terpancing lebih tepatnya, itu dari keduanya benar-benar mahal. Gak boleh sembarangan lagi sekarang untuk ngebuka skill. Even itu Randy dengan Top of Ruin yang tadi gak berhasil connect. Wow, permainan sangat mengerikan untuk para pasukan dari tim Onyx kali ini. Benar-benar ngeredam gigitan EVOS. Berbeda dari game yang pertama. Karena mungkin bisa kita melihat sosok dari KYG kali ini. Mau tidak mau, dia akan sedikit memberikan hanya badan. Beda sama Gatot Kaca, beda dengan kalian. Tapi dia pakai Svelau! Ditelan di dalam turunnya sendiri. Dan bahkan saat tengah menjadi target utama mereka. Masih ada Sans pelikaran mati. defensif. Waduh, masih bisa flicker. Kilasan! Filter menukar dengan adanya Keyboy. Dan dibalikan kembali keadaan di posisi kali ini. Kairi tidak mau tinggal diam. Dengan adanya KYY yang bakal menjadi target utama. Sayang sekali tidak ada Shadow Kill. Dan Kilasan still survive. Itu dia save dari Keyboy juga. Rela untuk tumbang. Rising Sensor digunakan untuk membeli waktu saja. Dan akhirnya tempo yang masih berjalan untuk Onyx. Masalahnya tadi key-nya coba untuk ditumbangkan. Ya, tapi ya itulah key terlalu keras pastinya. Dreadnought Armor, Silence Rope. Oke, physicalnya ada. Dan magical defensifnya juga ada. Ya, apalagi ini Baxia kan. Projectile akan sangat-sangat terganggu nantinya. Tapi kalau dari core-nya kita lihat Hunter Strike untuk kedua jungle. Perbedaannya Kairi, Skypiercer. Beda, ini dia. Dia nggak terlalu terpressure untuk kali ini. Dan dia tahu damage dari Sans udah cukup. Dengan glowing yang akan dia miliki. Dan juga damage nantinya dari Keyboy juga akan cukup. Lutfi udah pasti salah satu damage dealer terbesar. Dengan eksekutor di tangan dari Kairi, Skylar ini tinggal bebas ke arah belakang. Ya, atau bisa juga sebenarnya untuk Kairi sendiri. Dia mau nge-punish depannya, Ji. Tapi Randy bakal coba dipanis kah? Tadi ngomongin KYY target utamanya menuju ke arah Santeng. Rising Sensor sudah dikeluarkan. Tapi lihat Lutfi. Sering out, flicker for Swallow. Tapi nampaknya langsung ada Pathfinder dan Kairi. Still tackle di depan Alvin. Teman Alvin dari point kill yang selanjutnya. Dibalikan kembali karena double kill dikeluarkan. Dan Shadow Kill. Skypiercer-nya menyala di sana. Skypiercer-nya sudah aktif. Walaupun Shanton tidak berjalan solo ready. Lagi? Dua Skypiercer. 20 stack. wow, itu dia Skypiercer yang akan menjadi Kairi masih mau lebih kah? Untung saja masih ada satu yang menyelamatkan Reddy. Bayangkan kalau Reddy di sana semua skillnya cooldown Lim. Itu dia teamfight yang terbilang hanya 4 karena Skylar akhirnya langsung mundur. Dia cari space farming lagi, dia hancurin mid-nya. Tapi EVOS, satu momentum saja yang mereka lepas. Langsung 2.000 sampai 3.000 gold hampir yang dipegang oleh Onyx. Satu buat teamfight yang gagal. Zoning dari Lutfi. Itu yang paling mahal dari Turtle kali ini. Karena Retribution dari Kairi itu jadi bebas. Dan Shadow Kill yang memang terbagi. Tapi karena hero semua yang ada di sana, damage yang masuk. Skypierce-nya nyala. Dan efek punish, lethality-nya yang akan menjadi masalah next-nya. Itu dia Lim. Dia dapetin 2000 gold bahkan sampai menuju ke 3000 gold plus 20 stack Skypiercer. Ingat, stack Skypiercer untuk di MPL itu susah banget untuk didapetin Lim. Berhasil mendapatkan seorang KYY Rising Sensor dikeluarkan dari depan sana. Tapi Skylar bermain di dalam arena permainan real world information. Ready pun tenggelam di telan bumi. Walaupun adanya Erlen di depan sana menutup jalannya Skylar. Dia nggak akan bisa pertandingan cukup lama karena Kairi sudah standby on position. Bahkan Keyboy yang menutup jalan dari sosok seorang Erlen. Where are you going, Swallow? Nowhere to run. Kejar bahkan tersisa Albert. Seorang diri. Dan gak bisa untuk dipukul mundur. Hanya mengorbankan Skylar. Mereka dapetin 4 keunggulan lagi-lagi di tangan Onyx. Skylar, salah satu god laner yang tidak takut bertukar nyawa dari game yang pertama. Nyawanya ditukar dengan keuntungan yang melimpah. Itu selalu worth it. Kadang, memang kita tahu betapa harga sosok seorang god laner. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy. Mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Tapi Albert selalu sakit yang bisa diberikan dengan adanya endless battle yang sudah dimiliki. True damage-nya nggak bakal oleh seorang Keyboy. Oh Lordnya jadi reset jadi ketahuan. Seorang EVOS kan mendapatkan loot dan key. Satu yang sangat mahal. What a takeover EVOS. Mereka coba memanfaatkan dari landing jauhnya tadi. Panis ke arah Keyboy. Hadir di arah Lordnya dengan 4 melawan 5. Dan mereka makan jungle-nya dulu. Sekarang Lord yang lumayan berbahaya Onyx. Mereka harus stabilkan dulu temponya. Mereka harus kontrol dulu landing-nya. Sebelum mereka coba untuk offense lagi. Oke, Skypiercer yang terkurang kali ini membuat pasukan dari tim Onyx tidak terlalu tajam dari KYY. Dan untuk ngomongin dari Ki, dengan shutdown yang dimiliki ini menimbulkan impact yang sangat mahal. Kenapa?
Karena dia punya item tambahan dengan sangat cepat, Lin. Oke, Adit saya kapalin ke kanan tadi. Gak masalah. Prediktor ceritanya. Sementara dari Purple ini masih bisa di-secure dan defensif kayaknya bawahnya akan dikorbankan deh. Terus di like Onyx guys, mereka di tahu nih, share nggak bisa yuk semua ramaikan mereka live ini. amanin. Nonton Jadi ya pilih aja ini. untuk beberapa lane dan gameplay by GoPay dengan 8 assist yang didapatkan di game kedua Kiboy. Best menjadi player dengan assist. 3.900 assist yang terlalu tinggi kita lihat. Dengan Game Lord kedua. yang mendapatkan dengan turret dari Onyx tim Onyx, tapi versus mid-lane Evos. turret selalu dijaga dengan ketat oleh Play Suns. of day 2. Dia nggak mau kehilangan mid turret. Guys, shocker telah dikeluarkan. Ke belakang dari seorang Randy, tapi nampaknya Randy ultimate for nothing. We want Kok kemana dia tuh, berhasil mendapatkan satu buah turret saja. Tapi sosok dari seorang Kyrie Tutup tidak bisa batu. terlalu lama berdiam di depan sana dengan Shadow Kill. Dengan Sky Mister yang takut Oh, iya, membuat iya. dirinya. Kalau mati, Dengan waduh, kill. Sekarang dia mendapatkan banyak. bersama dengan adanya One Piece. Albert terlalu mengganas kali ini. Kyrie 5 sama poin kill Suns. kembali dengan adanya 5 assist membuat dirinya Apakah mau satu sama ini? 100 kill Golnya participation. dibalikin sama Iya. Evos. Dengan permainan front to back yang gak bagus banget pastinya untuk berhadapan dengan Insansin. Only defense yang ke-trigger. Waduh. Masih ada Inter juga Sakit di arah mid banget, yang harusnya Albert. mereka coba. Yes, Swallow yes, jangan yes. lupakan, ini Albert tidak bisa Albert. melakukan cover. Kalau misalnya Kyrie sudah di dalam sudah Swallow. Itu harus diingat dan oh my god, best turret Lin. Di menit yang Satu sama ini ke-11. mah. Ya, Under 12. Bahkan dengan Lord yang udah di-clear berarti kan. Yes, betul Ini sekali. memang setup lanjutan yang sudah disiapkan. EVOS mereka tahu. Gak bisa nih kalau memang teamfight besar-besaran. Mereka harus coba sedikit kiting. Ketika beberapa skill besar seperti Brave Fighter sudah keluar, itu baru bisa. Sans. Oke, reward revelation for nothing. Agak sedikit terburu-buru untuk Purple Box saja. Untungnya masih ada retribution dari tangan Albert. Tapi nampaknya informasi yang didapatkan sangat mahal. Kali ini adalah turretnya. Udah Gila, membayar 6.000 banyak, total banyak. gold. Secara cash 3.000 masih ada untuk EVOS. Iya. Tapi ya, selama mereka sekarang mundur dulu, sampai reward manipulationnya ada, gue rasa nggak masalah, Ji. Temponya nggak boleh dinaikin Gila, sampai ya pasti benar-benar serem, Swallow ada man. ultimate kembali. Dia nggak ada cooldown reduction. Adanya Glowing One, Blood Wings, dua-duanya nggak ada cooldown reduction ya. Bahkan Divine Glaive. Ini bakal menjadi striker kedua nih. Heptasis. Mungkin kalau ya ngomongin boy. GG di Goldman dengan Hunter Strike damage juga perlu diperhitungkan. Tapi kalau Magical full dari Swallow. Tapi Kim mencoba untuk menutup ke arah jalan pulang dari seorang Kyrie. Lihat damage yang terlalu sakit. One time situation menutup jalan dengan adanya Queen Shadow. Tidak ada jalan untuk pulang tapi Sans tidak ketinggian. Yeah, Backup menutup jalan Kyrie. membackup pasukan dari tim Onyx. Itu dia responsif yang cepat tanggap. Respon cepat tanggap dari para pasukan dari tim Onyx menutup EVOS mendapatkan keuntungan atas Kyrie karena kalau Kyrie tadi tumbang Ido akan mendapatkan poin kill yang sangat mahal karena mereka akan kehilangan Flicker satu Sans. yaitu kehilangan power of retribution. Dia Sans langsung ngebuang flickernya tadi ya. Ketabrak sama Baxia. Dan Lord mulai di set up. EVOS yang pegang tapi counter siap dilakukan oleh Onyx. Sans mereka depan nggak mau, banget, Sans. Lord. Kayak Mereka mau orang. Mereka mau cari orang terlebih dahulu dan mereka akan mainkan terlebih dahulu di Kiboy, mereka. waduh, Mereka bonyok, pakai Payoff Free terlepas sana, Lukir, kehilangan Kiboy dan Kyrie. retribution untuk Miracle. Wah, game. Kyrie ter-shutdown. Permasukan dari Ini tim nih, Onyx Bang. mereka kehilangan pemain yang tersisa 2 dan ini bencana. Mulai mengejar kali ini EVOS. Dengan 5 member mereka siap untuk melakukan Nanti push nih, man. untuk endgame. Ready nggak boleh terlalu terburu-buru, ingat damage turret ini terlalu sakit, ini memang tumbang tapi Albert mencoba berkalkulasi. Crimson Mega telah dikeluarkan, fokus ke damage turret, sih. mencoba melakukan endgame dan Iya, Ivo ketabrak. membalikan kebalik kanan dan menggigit satu sama. Onyx. Satu sama, derby internasional. Belum semudah Usernya tetap di bench, cuma tidak. Wah, ini emang di trade ya. Jadi kalau misalkan nanti Onyxnya ammunition shin, seenggaknya Swallow punya lunas. Iya, itu mungkin tujuannya kan. Oh, kaleanya lebih ke deny pick nggak sih ini? Karena kalau misalkan kaleanya disatuin sama Lunox, siapapun bisa ditembus. Siapapun bisa tembus. Tapi harusnya di belakang juga ada Gatot terus. Mungkinnya diambil justru Shunkinnya yang diambil ya. Iya. Satu tim lah ini. Ini lumayan berbahaya sebenarnya karena kita tahu sendiri Game ya ketiga, bagaimana guys. damage Onyx ini versus banget EVOS. banget. Terus Lunox dapat vision itu tuh udah kayak apa ya? Udah kayak surga lah buat main mid laner manapun kalau misalkan ada satu tim yang bisa open vision. Dan di sini Evos butuh burst damage deh. Karena dia udah bawain Kalea dan Juxin juga damage-nya bukan yang tipe ngeburst. Ya. Dan Juxin udah nggak ada nih. Matrix dulu nggak sih? Granger juga udah nggak ada nih. Ya, Matrix dulu.